Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak, karena Allah pun telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, kemudian juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita hingga hari ini. Alhamdulillah, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita bisa masuk di bulan Ramadan. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Siangnya mulia, malamnya mulia, seluruh waktunya mulia. Bulan yang paling mulia. Allah muliakan siangnya dengan puasa, doa orang puasa kemudian diijabah dan seterusnya, malamnya dengan qiyam dan seterusnya. Maka marilah kita terus kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengisi waktu yang mulia ini dengan hal-hal yang tentunya yang terbaik, yang mulia. Baik, saudara rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang sejarah sejarah kapan kemudian puasa Ramadan itu bermula, atau tepatnya bagaimana kemudian ketika awal-awal mula puasa itu diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tadi di mukadimah saya bacakan ayat 183 di surah Al-Baqarah yang tentunya kita sering dengarkan, kita akan sering mendengarkannya di awal-awal Ramadan atau bahkan sebelum Ramadan, di awal bulan Ramadan kita akan sering mendengar ayat ini dibacakan dan dikaji tentunya. Maka memang ayat inilah yang kemudian diantara kemudian menjadi dalil kenapa kemudian nantinya kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan, atau puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang balik dan seterusnya dan siangnya memang Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Nah, lantas bagaimana kemudian sejarahnya? Kita bisa temukan di kemudian banyak kitab tafsir, diantaranya yang saya akan sampaikan itulah bersumber dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang beliau kemudian mengungkap di kitabnya itu, di tafsirnya itu tentang bagaimana kemudian asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini dan beberapa ayat setelahnya nanti itu turun kemudian adalah di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah yang kita tahu dalam kajian Sirah Nabawiyah bahwa tahun kedua Hijrah itu memang adalah tahun yang luar biasa sangat monumental bagi sejarah peradaban umat Islam. Kenapa? Karena di tahun itu pula terjadi perang Badar. Yang perang Badar itu pun terjadi ternyata adalah ketika bulan Ramadan, tepatnya sekitar tanggal ke-17 bulan Ramadan. Artinya berarti saat itu para sahabat Nabi dan para sahabatnya orang-orang muslim awalun orang-orang awal atau pendahulu kita berarti melaksanakan kewajiban puasa pertama kalinya itu dalam kondisi berperang, berjihad fisabilillah. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang kita juga harus tahu, harus kaji juga tentunya di kajian Sirah Nabawiyah. Nah, kali ini kita tidak banyak kemudian mengkaji tentang Sirah Nabawiyahnya itu, tapi kita akan coba melihat bagaimana riwayat yang menerangkan tentang sejarah puasa itu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada satu riwayat yang bersumber dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berubah sholat dalam 3 hal. Demikian pula
puasa dalam 3 hal. Nah, maka saya akan kemudian langsung sampaikan yang terkait dengan perubahan dalam hal urusan puasa. Ya. Perubahan puasa yaitu yang ini adalah bicara tentang bagaimana sejarah kemudian puasa, puasa hingga kemudian puasa Ramadan. Ketika Nabi SAW telah hijrah ke Madinah, maka beliau sejak awal beliau berada di Madinah tentunya beliau tiap bulan puasa selama 3 hari yang kita kenal dengan Ayyamul Bid atau puasa di hari-hari putih, hari ke-13, 14 dan 15. Selain itu beliau juga berpuasa juga di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram. Maka kemudian turunlah ayat yang mewajibkan puasa. Yang tadi, ayat tadi kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, inilah yang menjadi awal mula sejarah puasa di bulan Ramadan itu bermula dulu Seolah-olah dari ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin di ayat 184-nya itu Al-Baqarah, maka di sini seolah-olah bagi siapa saja boleh memilih boleh milih puasa atau juga tidak puasa. Nah, maka yang tidak puasa mereka harus memberikan makan kepada orang miskin atau fidyah tiap harinya. Di saat awal mula kemudian turun perintah puasa itu kemudian ada pilihan boleh puasa, boleh bayar fidyah. Nah, seperti itu. Maka kemudian turunlah ayat berikutnya yaitu ayat 185. Pada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum syahrul Ramadan dan seterusnya kemudian sampai pada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum yang berarti ketetapan kewajiban puasa itu adalah wajib bagi orang yang mukim tidak sedang safar juga tidak sakit dan memberi makan itu hanya bagi orang tua yang benar-benar tidak kuat puasa maka ayat inilah kemudian yang membatalkan mansuh dari ayat dari ketentuan yang pertama tadi Jadi itu. Jadi yang pertama, ada 3 tahapan dari riwayat Mu'adz bin Jabal tentang bagaimana puasa bulan Ramadan itu diwajibkan. Itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama tadi adalah orang saat itu Muslim saat itu diberikan pilihan boleh puasa atau kalau mau nggak puasa maka dia bayar fidyah. Nah, kemudian yang kedua orang yang boleh bayar fidyah itu atau orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah hanya orang yang memang sedang safar atau dia sedang sakit atau kemudian memang dia sudah nggak kuat karena tua renta. Nah, maka itu baru boleh fidyah. Selain itu maka tidak boleh. Artinya kalau ada orang yang sehat, kuat, anak muda, itu tetap kemudian harus berpuasa. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian bagaimana tahap yang ketiga? Adapun yang ketiga, sejarah yang ketiga dari kemudian bagaimana sejarah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu adalah dahulunya orang berpuasa itu boleh makan, minum, orang yang berpuasa jika berbuka boleh makan dan minum, kemudian juga berhubungan dengan pasangannya, selama kemudian belum tidur. Nah, maka jika ia tertidur, ketika dia terbangun maka dia harus puasa lagi. Nah, maka ada satu peristiwa, seorang Ansor bernama Sirmah. Di pagi hari ia bekerja di kebun dan ketika maghrib ia kembali menjumpai istrinya dan berkumpul dengannya, tetapi kemudian tertidur setelah itu dan belum makan minum, hingga kemudian terbangun dan tentunya dia kemudian lanjut puasa di esok harinya. Maka terlihatlah ia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemudian kondisi yang sangat payah keadaannya. Maka ditanyailah ia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau keadaan engkau sangat payah seperti itu? Maka Sirmah menjawab, Al-Ansori menjawab,
"Ya Rasulullah SAW, kemarin saya sehari penuh bekerja di kebun. Ketika akan berbuka, tiba-tiba tertidur ya. Barangkali saking capeknya ya. Sehingga pagi saya terus berpuasa kembali. Jadi beruntun ya, tidak sempat kemudian makan minum, beruntun kemudian 2 hari itu kemudian berpuasa. Hanya sempat kemudian berkumpul dengan istrinya saja. Nah, itu sebagai bukanya, tapi belum makan, belum minum. Tentunya sangat lemas ya, sangat lemah kondisi tubuhnya. Nah, ternyata kondisi seperti ini atau kejadian ini tidak hanya dialami oleh Sirmah Al-Ansori, tapi juga dialami oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah kemudian berkumpul dengan istrinya, ya, kemudian setelah itu tidur. Ya. Lalu kemudian beliau datang ya memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kemudian ya lengkaplah kemudian aturan ya tahapan puasa Ramadan itu, kemudian turunlah ayat ke-187 ya, yang kemudian disitulah kemudian menerangkan pada kita ya bagaimana kemudian ya harus berpuasa penuh kemudian sampai maghrib ya, sampai malam itu maghrib. Nah, setelah itu boleh berbuka hingga fajar, hingga sebelum subuh ya. Sehingga dengan perubahan inilah kemudian menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Jadi seperti itulah kemudian tahapan puasa Ramadan itu ketika diwajibkan. Ada 3 kali tahapan tadi, ada 3 kondisi. Yang pertama, awal mulanya adalah diberikan pilihan antara puasa atau fidyah. Kemudian yang kedua adalah kemudian ya fidyah itu hanya untuk orang yang safar, yang sakit ataupun yang tua renta. Nah, yang ketiga adalah kemudian terkait masa berpuasanya. Nah, itu kemudian sempurnalah kemudian di ayat 187 surat Al-Baqarah itu sempurna kemudian bahwa masa puasa itu aturannya adalah kemudian sejak setelah fajar atau terbit fajar atau subuh hingga kemudian maghrib, hingga malam, hingga sampailah malam atau maghrib. Nah, maka maghrib hingga subuh itu adalah rentang waktu yang cukup lama untuk kemudian bisa berbuka bebas, mau berhubungan dengan pasangannya, kemudian mau makan, mau minum itu bebas, sehingga di malam itu cukup ya untuk itu, dan di siang nanti ketika bekerja dan seterusnya. Dan begitulah kemudian memang sesungguhnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, bahwa Allah itu menghendaki kemudahan ya. Allah itu kemudian membuat syariat, menetapkan syariat dengan kadar yang memang sudah ya sesuai kemampuan manusianya ya. Maka alhamdulillah ya syariat kita puasa Ramadan sampai kita hari ini itu adalah kemudian sudah lengkap sesuai dengan tahapan tadi, dan sudah lengkap di tahapan yang terakhir, yang ketiga. Nah, demikian barangkali yang saya sampaikan tentang bagaimana kisah, bagaimana sejarah, bagaimana puasa Ramadan itu bermula dan hingga kemudian sempurna kita seperti yang kita lakukan sampai saat ini ya. Semoga kita sempurna puasa kita ya dengan kemudahan yang telah diberikan ini, dan kita bisa mengisi Ramadan tidak hanya dengan puasa tapi dengan qiyam, dengan yang lain-lain secara sempurna juga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.